Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil anbiya wal mursalin wal ali wal ashabi wat tabi'in. Mawsan lahadal musannif Datul Hidayah nafa'ana Allah ta'ala. Imam Ghazali nafa'ana Allah ta'ala wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza hadara qalbuka fala tatrul iqamata. Halaman 28. Jadi yang kemarin saya ulang sebentar penjelasannya. Jadi katanya keterangan di sini, kalau kamu itu tidak bisa khusyuk di dalam sholat, artinya tidak tenang melaksanakan sholat, maka nasihati diri kamu itu, hati kamu itu, yang menasihati sendiri maksudnya, agar bagaimana selalu diperingatkan. Kenapa, atau selalu dipertanyakan, kenapa kita sholat ini kok tidak bisa betul-betul baik, tidak bisa merasa tenang dalam sholat, hanya tidak berusaha untuk khusyuk lah, main-main sholatnya. Padahal ketika kita dilihat oleh orang lain, kita selalu berusaha agar bagaimana kita itu sholat dengan cara yang baik, agar disanjung atau dipuji oleh orang lain. Artinya kenapa kok hanya yang dibutuhkan hanya sanjungan dan pujian orang lain, padahal sholat itu kan hablum minallah, hubungan dengan Allah, menghadap kepada Allah. Sedangkan manusia itu yang sering kita harapkan sanjungan dan pujian-pujiannya, mereka itu tidak sedikit pun bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sedangkan Allah ini kan mutlak, bisa memberikan manfaat kepada kita, juga bisa memberikan mudarat kepada kita. Lalu kenapa kamu itu kok tidak bisa baik di hadapan Allah? Kira-kira seperti itu. Tidak bisa baik di hadapan Allah. Kok hanya baiknya di depan manusia saja? Nah, ini untuk memotivasi agar bagaimana sholat itu bisa khusyuk, bisa baik lah. Ya, khusyuk itu, konsep khusyuk yang paling mudah ya, ini saya ulangi seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Khatim Al-Asom, bahwasanya teori khusyuk di dalam sholat itu, kalau teorinya beliau, ya beliau itu membayangkan Ka'batah amama aini. Jadi membayangkan di depan saya ini ada Ka'bah. Terus wassirata tahta qadami. Membayangkan sirat ini ada di bawah telapak kaki ketika pas sholat itu. Wal jannata an yamini, surga ada di samping kanan, wan naru an shimali, dan neraka ada di samping kiri. Wa malakal mautih,
dan malaikat maut warai ada di belakang, saya. Itu sudah khusyuk katanya. Fa idza hadara qalbuka fala tatruk iqamata, fa idza hadara qalbuka, maka ketika sudah tenang hatinya ya, sudah mau khusyuk, fala tatruk iqamata, maka jangan tinggalkan kepada iqamah. Wa in kunta wahdaka, jikalau engkau walaupun kau itu sholat sendirian. Jadi ini etika ya, etika sholat. Jadi kalau sholat sendirian munfarid ya, munfarid itu jangan ini, tetap harus iqomah katanya, etikanya. Jadi kita mau sholat sendirian itu kita iqomah, ya Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai selesai. Wa in intazarta hudur jamaah, tapi apabila kamu berharapkan untuk sholat berjamaah, fa'adzin, maka ya azan dulu, summa akim, kemudian iqomah. Fa idza aqamta fanwi, jadi kalau sholat jamaah, kalau sholat munfarid sendirian, usahakan tetap jangan meninggalkan iqomah, jadi tetap iqomah. Nah, kalau berjamaah itu fa'adzin, maka ya azan dulu. Satu summa aqim fa idza aqamta fanwi, kemudian berdiri, fanwi maka berniat, wa qul fi qalbika, katakan di dalam hati kamu itu uaddi fardhu zuhri lillahi ta'ala, berniat untuk mengerjakan sholat duhur karena Allah Ta'ala. Waliyakun dzalika hadiron fi qalbika inda takbirika, niat itu ya dihadirkan ketika mau bertakbir, ketika bertakbir. Wala taghrub angkan niyatu qoblal faraghih minat takbir, dan jangan sampai hilang niat itu sebelum selesai takbir. Artinya proses takbiratul ihram itu, proses takbir itu masih proses menetapkan niat. Jadi jangan sampai mikir-mikir yang lainnya dulu. Itu etikanya. Warfa' yadaika inda takbirih, dan angkatlah tanganmu ketika takbir, ba'da irsalihima awalan ila hatwih mangkibaika, sampai berhadapan dengan bahu. Artinya ya gini, takbir itu di tangan ini bukan sejajar tapi berhadapan saja dengan bahu. Jadi gak perlu, kadang ada orang takbir itu kadang melebar seperti ini, itu ada. Maka kalau secara etika di hadapan bahu saja. Wahuma, dan keduanya tangan itu mabsutotani, melebar. Ya jangan begini juga. Ini kan rapat, jadi seperti ini sudah masuk kategori melebar. Tapi kalau gini kan terlalu melebar itu. Ajak perang gitu. Ajak ribut. Ada juga orang terkadang seperti itu. Jadi ya standar saja seperti ini. Tapi intinya jangan rapat seperti ini. Wa asabi'uhuma mansyuratun. Jari harus renggang. Jari ini harus posisi renggang seperti ini. Jangan rapat seperti ini. Wala tatakallaf dhammaha wala tafrijaha. Ya jangan tertekan atau terbebani ya
untuk mengumpulkan jari atau meregangkan jari. Hanya biasa-biasa saja, jangan rileks saja lah, maksudnya gerakan sholat harus gerakan rileks saja. Tidak usah merasa tertekan. Bihaitsu tuhadi biibhamaika syahmatai udunaika. Posisi jari jempol ya, syahmatai udunaika itu berada di bagian bawah telinga. Jadi gini orang takbir itu. Jari jempol ini memang ini sudah jelas di sini. Syahmatai udunaika di bagian bawah telinga. Etika ya, etikanya ini, etika sholat takbir seperti ini, harus nyentuh ini di bawah ini. Wa biruusi asabiika a'la udzunaika, dan ujung ya kepala, ujung ini, ujung jari yang lainnya ini a'la udzunaika itu di bagian atas telinga. Jadi gini posisi ini memang. Wa bikaffaika mankibaika fa idza istaqarrata fi maqarrihima. Sebentar. Wa bikaffaika mankibaika, di tangan ini seperti yang tadi tetap berada di ini, di antara di hadapan bahu ini. Nah, jadi ya seperti ini sudah posisi yang sempurna itu etikanya takbir. Jadi jari jempol ini berada di syahmatai udzunaika di bagian bawah. Jadi jangan seperti ini, atau ada orang jemaahnya seperti ini. Tetap sah, tapi kalau sempurnanya ya harus nyentuh seperti ini. Makanya ini yang disebut dengan bikaffaika mankibaika. Jadi tangan ini sudah sejajar dengan bahu. Fa idza istaqarrata, apabila sudah menempatkan fi maqarrihima ya di tempatnya yang tadi itu seperti yang tadi, fakabbir, nah, baru bertakbir. Summa arsilhuma, kemudian turunkan secara perlahan. Artinya gini, takbir itu Allahu Akbar, ini kan sudah masuk takbir. Jadi sebelum ini posisi ada di sini, jangan selesaikan dulu takbirnya. Kadang ada orang takbirnya itu lebih dahulu, lebih cepat daripada gerakannya. Allahu Akbar, dengan lebih cepat takbirnya. Maka etikanya di sini ini kita baru sudah mau Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, itu aja takbirnya. Jadi yang panjang itu Allahnya yang panjang. Jangan dibalik. Jangan justru memanjangkan Allahu Akbar. Nah, itu kalau secara bahasa ya, secara pengertian bahasa itu bermasalah nanti. Jadi orang kalau Allahu Akbar yang dipanjangkan A-nya, maka itu akan menjadi kalimat istifham, menjadi pertanyaan. Jadi kalau Allahu Akbar itu artinya Allah yang Maha Besar. Tapi kalau A-nya yang dipanjangkan Allahu Akbar artinya menjadi apakah Allah Maha Besar. Menjadi pertanyaan itu, kalimat istifham. Jadi kalau takbir yang dipanjangkan Allahnya bukan A-nya. Itu secara ini, secara bahasa. Summa arsilhuma, kemudian dia menurunkan kedua tangan itu birifkin ya secara perlahan. Jadi turunnya takbir itu Allahu Akbar, turunkan perlahan saja. Artinya memang di sini kita sholat itu memang harus dibikin rileks. Wala tadfa yadaika, artinya jangan menekan ya kepada tanganmu indar raf'i wal irsali ila quddamin daf'an. Artinya enggak usah Allah, ada kan orang takbir seperti itu. Allah ditekan, itu jangan katanya. Jadi harus dibikin rileks saja orang salat itu. Wala ila khalfin raf'an wala tanfudhuma yaminan wala shimalan. Jadi
jangan terlalu ditekan, jangan terlalu sampai kelewat seperti ini. Jangan juga lebih mengesamping ke kanan atau ke kiri. Mengangkat dan juga menurunkan tangan selama gerakan sholat itu. Harus rileks lah, gitu saja lah, santai saja. Fa idza arsaltahuma fasta'nif raf'uhuma ila sadrika wa akrim yumna. Fa idza arsaltahuma, ketika menurunkan dari takbir, kan tadi takbir Allahu Akbar, ketika takbir fasta'nif raf'uhuma ila sadrika wa akrim. Letakkan sampai di dada. Letaknya ila sadrika itu. Wa akrim yumna biwatiha, dan muliakan tangan yang kanan itu biwatiha ala yusra, dengan meletakkan ya seperti biasa tangan yang kanan di atas yang kiri. Wansur asabi al yumna, dan merenggangkan ini jari yang kanan ala tuli dhira'ikal yusra waqbid biha ala kuiha, ya menggenggam tangan yang kiri, pergelangan tangan yang kiri. Waqul ba'da takbirih, terus ya katakan setelah takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila, ini wajhatu wajhiya alladzi doa iftitah sampai akhir. Sampai inna sholati wa nusuki wa mahyaya rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah itu tsumma qul, kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma qra' Fatihah, membaca Fatihah bitasdidatiha, dengan benar-benar memperhatikan tasdidnya. Ini yang ketat untuk Fatihah. Jadi Fatihah itu memang yang diperketat bacaan-bacaan tasdid. Kadang orang ada tasdid itu tidak dibaca tasdid. Seperti waladdallin, itu kan nggak kelihatan tasdidnya. Maka itu harus benar-benar diperjelas. Jadi waladdallin. Ada yang hanya samar-samar baca tasdid itu. Makanya di sini summa qra' Fatihah bitasdidatiha, dengan benar-benar memperhatikan huruf-huruf yang bertasdid. Wajtahid fil farqi bainad dodi wal dha, dan ya bersungguh-sungguh ya memperjelas di dalam membedakan antara huruf dod dan dha fi qira'atika fi sholati, di dalam bacaan kamu di dalam sholat. Waqul, setelah itu ya amin, katakan amin. Wala tasilhu biqaulika waladdallin waslan, dan jangan sampai bersambung dengan waladdallin. Ada kadang seperti ini. Waladdallin amin, ini bersambung masih. Itu tidak boleh, jangan sampai bersambung. Usahakan ada jeda. Jadi waladdallin baru amin. Wajhar bil qiraati fi subhi wal maghribi wal isya, akni fi raq'atainil ulayaini, dan keraskan ya, jelaskan bacaan-bacaanmu di dalam salat subuh, maghrib, isya, yaitu pada dua rakaat pertama. Illa antakuna ma'muman wajhar bit ta'min, kecuali kamu sedang menjadi imam, maka yang diperjelas itu hanya bacaan amin. Waqra' fi subhi ba'dal fatihati, waqra' dan bacalah fi subhi ketika sholat subuh, ba'dal fatihati setelah baca Fatihah, minas surit tiwali minal mufassal, surat yang masuk pada kategori tiwalul mufassal. Apa saja surat tiwalul mufassal itu? Surat antara dari Al-Hujurat sampai Al-Mursilat. Itu disebut tiwalul mufassal. Wa fil maghribi min kisorihi. Nah, kalau maghrib itu dibaca kisorul mufassal. Apa saja kisorul mufassal?
yaitu surat Duha sampai An-Nas. Dari antara Duha, ya dari surat Duha, Ad-Duha sampai An-Nas. Itu qisarun mufassal namanya. Wa fi dzuhri wal asri wal isya'i, sedangkan di salat zuhur, asar dan isya, min ausatihi, baca surat ausatil mufassal. Apa saja surat ausatil mufassal? Yaitu dari An-Naba sampai Al-Lail. Itu ausatil mufassal namanya. Itu golongan-golongan surat ya. Seperti contoh wasama idzatil buruj, itu masuk ausatil mufassal. Wa ma qarabaha minas suwari wa fi subhi fis safari, kecuali salat subuh dalam posisi musafir, perjalanan. Maka kul ya ayyuhal kafirun yang dibaca, wa kul huwallahu ahad dan kul huwallahu ahad. Wala tasil akhir surati bitakbiratir ruku'i. Ya, dan jangan menyambung akhir surat itu dengan takbir ketika mau ruku. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, itu kan bersambung. Jadi kasih jeda walaupun hanya bimikdari subhanallah. Dalam kurun waktu ya semasa bacaan subhanallah saja. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, subhanallah, Allahu akbar. Jadi jangan langsung, ini biasanya tarawih yang rawan ya. Disambung langsung biasanya. Jadi seukuran subhanallah saja, karena memang dalam sholat itu ukuran tumak nina itu kan subhanallah. Yang wajib itu kan tumak ninanya, yang masuk pada rukun. Kalau bacaan seperti subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu kan sunnah. Wa kun fi jami'i qiyamika, wa kun fi jami'i qiyamika mutrikon qasiron nadharaka ala musallaka, dan jadikan di setiap berdiri kamu itu, posisi berdiri dalam sholat itu, tundukkan pandangan, penglihatan kepada tempat sujud. Jadi posisi berdiri seperti ini itu harus tempat sujud yang diperhatikan. Fadzalika ajma'u lihammika wa ahdarul huduri qalbika. Maka dengan cara seperti itu kamu nanti akan mudah mengumpulkan perhatian sehingga nanti akan mendekati tingkat kehusuan. Jadi kalau bisa jangan lirik-lirik kanan kiri kalau sholat itu. Disuruh benar-benar memperhatikan tempat sujud. Jadi ini ya etika-etika, adab-adab di dalam sholat berikut dengan ketika surat-suratnya. Memang kalau subuh itu memang fadilahnya itu memang disuruh baca surat yang panjang-panjang. Tapi bukan berarti ketika ada orang yang baca surat pendek itu bermasalah, tidak. Karena nyatanya di sini ketika posisi perjalanan justru disuruh baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ada juga orang yang memang tiap hari ketika subuh ya bacanya qul huwallahu ahad. Artinya secara keabsahan sholat ya tetap sah, gak ada masalah. Tapi fadilahnya, karena subuh itu fadilahnya. Tapi jangan disalahkan juga, karena memang qul huwallahu ahad ini menjadi surat yang luar biasa dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu satu-satunya surat yang murni berbicara zat Allah itu hanya qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Gak ada bicara manusia, bicara wanita, bicara dunia, gak ada. Murni membicarakan zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadi banyak kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah menarik tentang sahabat-sahabat yang membaca qul huwallahu ahad ini. Sampai ada yang pernah disalami oleh Allah, akhbarahu, sampaikan kepada orang itu innallaha yuhibbuhu, bahwa Allah sayang kepada orang itu, cinta hanya gara-gara istiqomah dalam baca surat Al-Ikhlas. Terus ada lagi yang langsung Rasulullah menyampaikan sendiri, ketika orang tidak bisa lepas dari surat Al-Ikhlas, setiap sholatnya dia selalu baca Al-Ikhlas. Terus katanya Allah, katanya Rasulullah, kenapa kamu kok seperti itu? Saya senang saja ya Allah, ya Rasul membaca surat Al-Ikhlas. Terus katanya Rasulullah,
hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Karena kecintaan kamu kepada al-ikhlas, kamu masuk surga. Bahkan lah ini yang mumpung ingat. Tapi saya enggak bawa kitabnya, tapi saya ada file nanti saya bacakan. Juga terkait dengan Lailatul Qadar. Makanya di Lailatul Qadar itu kan kaifiyah ya. Kaifiyah salatnya itu dibaca qul huwallahu ahad. Kaifiyah salatnya. Ini saya bacakan kitabnya. An Ibnu Abbas anin Nabi alaihi salatu wassalam. Saya agak bawa kitabnya. An Ibnu Abbas anin Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kalau memang mau berkaifiyah salat Lailatul Qadar. Man shalla fi Lailatul Qadri, orang yang salat di malam Lailatul Qadar, rakaataini, 2 rakaat, yaqra'a fi kulli rakaatin fi kulli rakaatin bi Fatihatil Kitab. Membaca di setiap rakaat itu Fatihah ya, marrotan 1 kali, wal ikhlasi sab'a marrotin, dan surat al-ikhlas sebanyak 7 kali. Jadi setiap ini kan 2 rakaat surat Lailatul Qadar. Setiap rakaat setelah baca Fatihah itu membaca surat-suratnya surat al-ikhlas 7 kali. Setiap rakaat. Fa'idha sallama, kemudian apabila sudah salam, yaqulu astaghfirullah wa atubu ilaih, membaca istighfar astaghfirullah, tapi kalimat istighfarnya astaghfirullah wa atubu ilaih, sab'ina marratan, minimal 70 kali. Fala yaqumu min maqamihi hatta yaghfirallahu lahu wa li abawaihi. Maka dengan cara seperti itu semua dosa-dosanya Allah akan memberikan ampunan kepada dia dan juga kepada kedua orang tuanya. Wa yub'atsullahu ta'ala malaikata ilal jinan, dan Allah akan mengutus malaikat ke surga, yawrasuna lahul asjarah, untuk menanamkan pohon, wa yabnunal qusurah, dan untuk membangun gedung atau istana, wa yujrunal anharah, dan mengalirkan sungai-sungai, wala yakhruju minad dunya hatta yara dzalika kullahu, dan orang itu tidak akan mati sebelum melihat ke tempatnya di surga. Ini salat Lailatul Qadar. Tapi dini hari, karena memang tola al-fajrih ternyata ketika fajar itu sudah mulai menyingsing, dan fajar di sini diartikan bukan subuh, bukan pagi, tapi dini hari. Awal pagi itu kan dini hari. Ini kaifiyah salat Lailatul Qadar. Lalu bagaimana, kapan Lailatul Qadar? Ya, yang jelas memang dari beberapa riwayat harus dicari pada saat 10 hari terakhir ya. Tapi di kitab-kitab mazhab ulama-ulama yang mazhab Syafi'i, silahkan Anda percaya atau tidak silahkan, tapi yang jelas kitabnya muktabarah semua, ada rumusnya, dan ini sudah teruji oleh beberapa ulama. Ya memang secara hakikat ya tetap Allahu a'lam, Allah yang tahu. Tapi ini ada formula, ada rumus di dalam menentukan Lailatul Qadar. Dan ini ada di kitab-kitab ulama mazhab Syafi'iyah, ada di I'anatul Talibin, di kitab-kitab fikih ada ini. Rumusnya seperti ini. Ini konsepnya Imam Ghazali. Dan diakui ini sudah teruji. Artinya memang benar-benar terjadi, dibuktikan, teruji oleh ulama-ulama yang memang kasyaf ya, yang memang soleh, bisa merasakan Lailatul Qadar betul. Innaha ta'lamu fihi bil yaumil awal. Untuk menentukan Lailatul Qadar itu kamu harus perhatikan awal puasa. Fa in kana awwaluhu yaumul ahad aw yaumul arba
kalau puasanya dimulai hari Minggu dan Rabu, fahiyah lailatu tis'i wa isrina, maka Lailatul Qadarnya malam tanggal 29. Au yaumul itsnaini, kalau puasanya dimulai hari Senin, fahiyah lailatu ihda wa isrina, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-21. Au yaumus salasah au jum'ah, kalau puasanya dimulai hari Selasa dan hari Jumat, fahiyah lailatus sab'i wa isrin, maka akan jatuh pada malam ke-27. Au khamis, kalau dimulainya hari Kamis puasanya, fahiyah lailatu khamsi wa isrina, maka akan jatuh pada tanggal malam 25. Au yaumus sabti, ya, kalau hari Sabtu puasanya, fahiyah lailatus salasi wa isrin, maka akan jatuh pada tanggal malam ke-23. Ini formula konsep yang sudah teruji oleh para ulama-ulama yang memang benar-benar kasah, benar-benar soleh, dan ini dibahas di kitab-kitab fikih madhab Syafi'iyah semua. Ini saya temukan di I'anatul Talibin. Nah, kitabnya agak saya bawa. Tadi saya buka cek ini, I'anatul Talibin. Jadi ya tergantung dimulai hari puasanya. Kalau kita bulan ini mulai hari apa kemarin? Hari Selasa. Berarti kalau hari Selasa ya sudah malam tanggal 27. Jadi ini mudah-mudahan ya kita dapat semua memang ini. Nah, nanti ya kaifiyahnya yaitu sholat 2 rakaat, setelah Fatihah setiap rakaat baca Al-Ikhlas 7 kali, setelah itu baca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Jangan astagfirullahaladzim, karena memang petunjuknya astagfirullah wa atubu ilaih minimal 70 kali. Maka di situ kaifiyah sholat Lailatul Qadar. Jangan astagfirullahaladzim li wal walad, jangan, tapi astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi mudah-mudahan lah kita semua bagian dari orang yang mendapatkan fadilahnya Lailatul Qadar ini. Amin Allahumma. Wa iyyaka antal tafita yaminan wa shimalan, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan wasi'an wa hayatan thayyibah wa dzurriyyatan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yarfa'u wa qalbin la yasha'u wa du'ain la yusma'u.